Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat proyek pertumbuhan 3 hari yaitu aplikasi Scratch. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan forecasting atau peramalan. Jadi ada pola tertentu, misalkan di hari pertama ada mikroorganisme dengan jumlah 10 organisme, kemudian hari kedua dia mengganda menjadi 20 organisme, kemudian di hari ketiga kita akan melakukan forecasting harusnya mendapat menjadi berapa mikroorganisme ya. Jadi dari ada pola hari 1 dan kedua, kita akan menebak berapa pola di hari ketiga. Jadi sebelum kita memulai membuat aplikasi dalam Scratch, kita akan melakukan teorinya terlebih dahulu. Jadi di hari pertama ada 10 mikroorganisme. Kemudian di hari kedua ada menjadi 20 mikroorganisme. Kemudian di hari ketiga kita akan menebak maka mikroorganisme ini akan mengganda menjadi berapa mikroorganisme ya. Jadi dalam mengerjakan ini kita harus mencari rasio pertumbuhannya terlebih dahulu ya. Jadi kita cari namanya rasio. Rasio adalah sama dengan 20 dikurangi 10 kemudian dibagikan dengan 10. Jadi rasio sama dengan 20 kurangi 10 dibagi 10 adalah 1 ya. 20 kurangi 10, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Atau kalau kita rumus, rasionya adalah H2 min H1 kemudian dibagikan dengan H1. Nah ini kira-kira rumus yang akan kita gunakan, itu mencari rasionya 1. Kemudian untuk di hari ketiga, maka dari rasio ini jadi untuk H3 sama dengan 20 ditambahkan, jadi di hari kedua ditambahkan dengan rasionya ya, 1 kalikan 20. Atau hari ketiga sama dengan, kalau di bawahnya ya biar kelihatan, hari ketiga sama dengan 20 ditambahkan dengan 20. Jadi hari ketiga sama dengan harusnya jadinya 40. Kita cek hasilnya. Ya benar, jadi nanti di hari ketiga harusnya dari pola yang ada akan mendapatkan nilai 40 mikroorganisme. Sekarang kita akan dari teori ini, sekarang kita akan coba konversikan ke dalam aplikasi Scratch. Kita buka dulu aplikasi Scratch. Di sini jadi si kucing akan menebak berapa mikroorganisme yang ada ya. Jadi kalau saya klik si kucing, maka si kucing akan meminta kita memasukkan jumlah di hari pertama dan hari kedua. Jadi kita berikan event terlebih dahulu atau peristiwa ketika saya ngeklik si kucing. When this part is clicked, maka si kucing akan meminta kita masukkan mikroorganisme di hari pertama ya. Masukkan jumlah mikroorganisme pada hari 1, hari pertama. Kemudian ya ini kita simpan dulu ya. Jadi ada beberapa variabel yang harus kita buat terlebih dahulu. Yaitu ada inputan hari pertama, kemudian inputan hari kedua, dan rasio. Jadi kita buat 3 variabel terlebih dahulu ya. Kita langsung buat saja ketiganya biar cepat. Kita make a variabel H1, kemudian buat lagi H2, kemudian buat lagi rasio, dan mungkin hari ketiga juga ya, H3 juga untuk menghitung berapa jumlah di hari ketiga. Jadi di sini ada 3 variabel ya. Oh ya, untuk di Scratch setiap kita mendeklarasikan suatu variabel, kita harus set nilai awalnya terlebih dahulu. Jadi set H1, kemudian set H2, set H3, dan set rasio. Jadi kita biasakan kalau setiap kita membuat variabel, kita harus set nilai awalnya terlebih dahulu, deklarasikan nilai awalnya terlebih dahulu.
Kalau nggak ada berarti dibuat 0, kalau ada nilai tertentu berarti kita set dengan nilai tersebut ya. Sekarang kita simpan nilai jumlah mikroorganisme pada hari pertama ya. Jadi ketika saya ngelisi kucing, masukkan jumlah mikroorganisme pada hari pertama. Misalkan saya masukkan 10 ya. Jadi ini 10 ini disimpan dalam suatu answer atau jawaban. Variabel answer ini dia bersifat sementara, jadi temporary. Misalkan saya membuat aks lagi, jawaban answernya akan mengikuti di inputan kita terakhir ya. Jadi misalkan ini kan kita akan membuat beberapa variabel ya. Masukkan hari pertama dan hari kedua misalkan ya. Variabel answer ini kalau kita masih masuk di dalam sini, maka jawabannya adalah mikroorganisme di hari pertama. Kalau sudah kita input, kemudian kita input lagi jumlah mikroorganisme kedua, maka nilai answer ini akan berubah menjadi inputan yang kedua. Jadi variabel answer yang ada di sini bersifat temporary atau sementara. Agar permanen, maka kita perlu buat variabel yang permanen, yaitu yang set H1, H2 ini. Jadi variabel answer ini kita langsung masukkan ke dalam nilai H1. Kemudian kita buat lagi inputan di hari kedua, kita langsung simpan ke dalam H2. Jadi jawaban kita di hari pertama dan hari kedua sudah tersimpan ke variabel yang lebih permanen, bukan temporary lagi. Hari pertama 10, hari kedua 10. Setelah kita masukkan dua variabel ini, pertama dan kedua, kita akan menghitung rasio ya. Rasio. Atau biar lebih lebih sistematis kita pisah aja ya. Nanti aja belakangan. Pertama kita buat dulu selesai, nanti kita dekomposisi agar lebih tertata ya. Pertama kita buat terlebih dahulu ya, seadanya dulu ya, biar enak ya. Sekarang kita akan menghitung rasio ya. Rasio sama dengan, jadi kita akan set rasio, kita akan menghitung rasionya. Set rasio sama dengan apa nih? Kita gunakan rumus rasio ya, H2 min H1 dibagikan H1. Kita ambil dulu komponennya ya, kemudian baru disusun. Kita ambil H2, kemudian kurangi H1, kemudian dibagi H1. Kita ambil terlebih dahulu variabelnya, H2, kemudian dikurangi H1, H2 dikurangi H1, kemudian dibagi berapa tadi? H2 dikurangi H1 dibagi oleh H1. Oke. Jadi kalau kita menyusun kita akan menghitung matematis banyak ya, kita usahakan diambil dulu komponennya terlebih dahulu, baru kita susun ya. Nah ini kan sudah ada semua, sekarang kita tinggal susun. H2 dikurangi H1, kemudian dibagikan oleh H1 ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus rasio. Oke, selesai. Jadi untuk rasio sudah jadi ya. Sekarang rasio sudah jadi, sekarang kita tinggal hitung nilai H3 ya. Jadi kita set H3 sama dengan, ini belum kita set ya, kita belum set dalam rumus ya. Bentar, kita set dulu dalam rumus biar lebih enak ya. Jadi H3 sama dengan 20 ini adalah H2, kemudian ditambahkan dalam kurung 1 dikalikan dengan H2. Jadi nilai H2 ditambahkan dengan pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan itu rasio dikalikan nilai jumlah terakhir, yaitu di H2. Kemudian kita coba masukkan H3 sama dengan set H3 sama dengan H2 ditambahkan H2, kemudian tambah H2 tambah 1 kali H2. 1 itu rasio ya. 1 itu rasio kalikan H2. Rasio
dikalikan oleh H2 dikali ya. Nah ini. Jadi H2 ditambahkan dengan rasio dikalikan oleh H2. Nah, kemudian dimasukkan ke sini, kita masukkan ke H3. Jadi sekarang kita tampilkan hasilnya ya, tinggal menampilkan hasilnya. Look says, boleh say hello atau say sekian second, saya suka say for beberapa detik, jadi tampilannya tidak permanen. 10 detik itu ya misalnya. Terus kita tampilkan nilai H3 atau kita beri tulisan aja ya, nilai jumlah mikroorganisme pada hari ketiga sama dengan H3. Nah, kemudian kita masukkan ke say hello ya. Oke. Sekarang kita cek dulu hasilnya ya, apakah sudah sesuai atau belum. Kita sesuaikan dengan yang di buku ya. Jadi hari pertama adalah 10, hari kedua 20, hari ketiga harusnya 40. Hari pertama 10, hari kedua 20, maka harusnya 40. Benar ya? Oke, tidak ada masalah. Jadi jawaban kita sudah benar ya. Kemudian agar ini lebih tertata rapi, kita coba sederhanakan atau kita dekomposisi menjadi part-part yang lebih sederhana ya. Jadi kita mulai dari event, kita menggunakan broadcast saja untuk pembuatan partnya. Broadcast mulai ya. Jadi ketika saya ngeklik si kucing, maka aplikasi kita akan mulai. Kemudian when I receive mulai, maka kita akan menjalankan aplikasinya. Kemudian ini kita lihat ini ada 3 part ya. Pertama adalah mendeklarasikan nilai awal variabel. Kedua adalah menginputkan hari pertama dan kedua, jumlah hari pertama dan kedua. Kemudian ada lagi rumus rasio. Kemudian ada lagi menghitung rumus H3. Dan yang terakhir adalah menampilkan hasil. Nah, kita bisa saja agar lebih enak dilihat ya. Jadi kalau kita set menjadi yang lebih kecil, maka membacanya juga lebih enak. Kita mulai dari yang awal dulu. Jadi pertama, setelah kita mulai, kita akan set variabel ya. Set variabel. Set variable. When I receive set my variable, maka variabelnya akan di-set. Kemudian yang kedua, broadcast yang kedua adalah input. Input jumlah mikroorganisme. Jadi yang kedua adalah input jumlah mikroorganisme. Kita tambahkan lagi input jumlah mikroorganisme ada di sini. Kemudian yang ketiga, broadcast yang ketiga, hitung rasio. Ya, untuk yang menghitung rasio dan set nilai H3 ini bisa ada 2 opsi. Yang pertama bisa menggunakan broadcast, yang kedua bisa menggunakan my block ya, membuat blok baru, fungsi baru. Kita pakai yang umum aja ya, menggunakan function atau my block ya. Jadi kita akan urai ini menjadi blok-blok kecil. Jadi make block, kemudian tadi apa nih? Kita menghitung rasio ya. Kita butuhnya H2 dan H1. Jadi di rasio kita beri nama bloknya adalah rasio. Isinya adalah H2 atau H1 dan H2. Oke. Sekarang kita oke. Jadi nanti akan ada rumus yang akan kita masukkan, yaitu define rasionya ya. Jadi rasio adalah, kita ambil dulu ini, kita nggak butuh. delete block. Jadi rasio adalah, tadi rumusnya apa tuh? Rumusnya H2 min H1 ya. H2 min H1 dibagikan dengan H1. Jadi rasionya juga langsung ketemu. Jadi jangan lupa di set rasio terlebih dahulu ya. Kemudian dimasukkan H1 dan H2 nya. H1 dimasukkan sini, H2 juga dimasukkan sini.
Jadi rasio akan melempar ke define ini, rasio H1 dan H2. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita akan set nilai H3-nya. Kita akan deklarasikan nilai H3. Kita butuh dua variabel ya, rasio dan H2. Kita buat blok baru namanya H3. Kemudian di sana kita butuh rasio dan nilai H2. Oke. Kemudian kita ambil di sini. Kita ambil, kemudian dimasukkan ke define ini. Ini kita hapus, kita ambil ganti dengan turunannya. Rasio ganti rasio. Kemudian H2 diganti dengan H2. Delete blok, delete blok, delete blok. Nah, kemudian jangan lupa kita definisikan terlebih dahulu H3 sama dengan apa tadi? Rasio dan H2 ya. Kita butuh rasio dan H2. Kemudian yang terakhir ini untuk display ya. Kita broadcast lagi untuk display. Broadcast lagi, event broadcast display hasil itu. Display hasil, oke. Kemudian di sini kita buat when I receive display hasil, maka akan tampil tulisannya. Jadi ini kalau kita membaca ini kan lebih enak nih daripada tadi langsung panjang, kita nggak tahu tadi isinya mana saja. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, misalkan saya ingin membuat variabel baru, berarti saya masuk ke set variabel, ditambahkan di sini. Jadi ini lebih tertata, lebih enak bacanya. Jadi pertama kita set variabel terlebih dahulu. Kemudian kita akan menginputkan berapa jumlah mikroorganisme. Kemudian kita akan menghitung rumus rasio. Setelah itu kita menghitung forecasting atau ramalan di H3 kira-kira mikroorganismenya mengganda menjadi berapa. Nah, kemudian yang terakhir adalah menampilkan hasil. Jadi kalau dibuat seperti ini menggunakan broadcast atau menggunakan myblog akan lebih enak untuk dibaca kodenya. Jadi namanya dekomposisi, menampilkan yang dari itu kita part-part menjadi lebih kecil. Itu 2, 3, 4, 5 lumayan banyak ya. Oke. Jadi ini untuk hasil dekomposisinya. Untuk kita biasakan kalau kita menulis kode, diusahakan bisa lebih sistematis, enak dibaca. Kalau tadi kan kita membuat langsung gerondolan seperti itu, bacanya agak susah. Tapi kalau dengan menggunakan kita pecah menjadi sub-sub yang lebih kecil, maka membacanya akan lebih enak. Jadi kita pecah menjadi ada 5 ya, kita pecah menjadi 5 sub, menjadi part-part yang lebih kecil menjadi 5 bagian. Jadi ya itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Jadi hari ini kita membuat aplikasi, kemudian kita juga melakukan dekomposisi untuk menjadi aplikasi yang lebih enak dibaca, menjadi part-part yang lebih kecil dan mudah untuk dipahami. Kalau misalkan ada troubleshooting, kita tinggal ambil aja, melihat saja di mana ada masalahnya kira-kira. Nah, itu saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.